Pelukis. Ya. Tak perlu kan? Tak perlu. Padahal semua kesimpulan. Coba lampu tengah matikan. Lampu tengah. Yang tengah. Kita ada guys. Nanti ada guys. Kita ada. Tidak. Oke. Biasanya ada bisa ya, biarkan terganggu. Kalau lampu kan tadi angkat mengganggu. Jangan harus ada tahu kan cara. Benar dulu kita tahu jam 10 nanti. Kita ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amana mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan atas segenap nikmat dan juga kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sepanjang hayat kita, sehinggalah pada malam hari ini kita masih boleh meneruskan satu sesi penutup bagi kelas Al-Amthal fil Quran yang alhamdulillah kita sudah khatamkan pada sesi pertemuan yang ke-38 pada hari Selasa yang lepas, dan hari ini adalah malam yang ke-39 sebagai sesi rangkuman ya kepada seluruh perkongsian yang sudah disampaikan oleh Dr. Sholiha Kaswari. InsyaAllah dia akan coba untuk berikan satu
mapping pemetaan apa langkah-langkah yang boleh kita lakukan selepas ini dengan siri-siri yang sudah kita lalui bersama selama lebih kurang hampir 5 bulan ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sebagai penganjur menyampaikan banyak terima kasih ya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersedia ya mengikuti sesi ini, terutama bagi mereka yang mengikuti secara lengkap dari bulan November tahun 2020 sehinggalah pada malam hari ini. Besar harapan bahwa tuan-tuan yang telah mengikuti sesi ini boleh menangkap dengan baik ya setiap poin-poin yang disampaikan, dan lebih daripada itu kami berharap bahwa tuan-tuan dan puan-puan boleh menjadikan setiap perkongsian ya, setiap siri-siri daripada kelas Al-Amthal ini sebagai satu panduan ya, sebagai satu bekalan yang tentunya akan lebih bermanfaat ketika boleh dipanjangkan ya kepada sahabat-sahabat lainnya ya, khasnya mungkin dalam skop rumah tangga ya, kita dengan suami, kita dengan anak-anak, dan mungkin bagi para guru ya boleh memikirkan bagaimana pendekatan ini ya sekiranya dirasakan banyak sekali perkara-perkara yang bermanfaat untuk dijadikan satu silabus ataupun modul bagi anak murid ya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mencobanya untuk menyampaikan ya sehingga memberikan manfaat pada yang lain juga insyaallah. Kami menyampaikan banyak terima kasih juga kepada para peserta yang dari semasa ke semasa ya selama hampir 5 bulan ini banyak berkongsi ya berdasarkan siri-siri yang disampaikan, tidak saja menyampaikan secara literal sebagaimana yang didengar, tetapi mencoba menghubung kaitkan dengan bidang-bidang keilmuan yang digeluti, yang dijalani ya. Ada beberapa sahabat yang saya dimaklumkan memang punya bidang ya, spesialisasi dalam bidang geografi ya ataupun secara sains ya, dan mereka akhirnya boleh mengembangkan setiap poin-poin perkongsian ini dalam nota-nota yang alhamdulillah setakat feedback yang kami dapati memberikan banyak manfaat pada yang lainnya. Semoga usaha itu boleh diteruskan ya. Kemudian juga kami perlu menyampaikan di sini karena soalan tidak saja diberikan pada kelas ya Al-Aqsam, tetapi juga pada kelas Al-Amthal tentang apakah ada perancangan daripada kami untuk membuat dalam bentuk kompilasi pendrive. Setakat kontak kami dengan pihak yang selama ini banyak membantu untuk membuatkan format pendrive, InsyaAllah ada perancangan ke arah itu, sehingga kami akan memikirkan bagaimana dua kelas sama ada Aqsam ataupun Amsal itu dibuat dalam bentuk format dan memberi atau membantu tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin mengikuti sesi ini last saja, yang maknanya mungkin ada yang mengikuti pada bulan Mac saja ya kan, ada mungkin yang baru start Februari, mungkin ada yang Januari ya, atau mungkin ada yang Desember, November tak dapat. Jadi kita berharap rancangan kami itu boleh dimudahkan sehingga tuan-tuan yang tidak mengikuti sesi ini dari awal boleh akhirnya menyimak, mengikuti semula dalam bentuk mendengarkan konten dalam bentuk pendrive insyaallah. Kemudian terkait dengan buku ya, sebagaimana yang sudah dimaklumkan oleh Dr. saya pada hari Selasa lepas, buku terkait dengan perumpamaan dan perbandingan itu insyaallah sebagaimana yang saya juga sertakan dalam grup WhatsApp ataupun Telegram, bahwa buku itu dirancang oleh penerbit, insyaallah tarikh 29 Mac akan siap cetak ya. Dan 2 hari sebelum itu insyaallah kami akan tutup dan akan menyerahkan bayaran-bayaran deposit yang sudah diberikan oleh para peserta yang
sudah membuat bayaran ya dan menyertakan slip pembayaran itu insyaallah. Jadi tarikh 29 sekiranya dimudahkan urusan sesuai mana yang direncanakan ya diniatkan, kami akan maklumkan insyaallah kepada seluruh peserta. Kami juga mohon maaf karena pertama ya nombor yang saya sertakan ya untuk pre-order tersebut sebetulnya nombor Rami ya, dan memang kami hanya membuka nombor itu masa kami di kedai sahaja. Jadi mungkin ada beberapa WhatsApp yang kami coba menjawab satu persatu, tetapi semua WhatsApp yang masuk itu insya Allah kami sudah masukkan dalam data ya, beserta alamat-alamat yang mungkin nantinya minta dipostkan terus ya. Jadi mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan WhatsApp ini kenapa belum dijawab WhatsApp saya ya. Setakat alhamdulillah tadi pun kami sudah himpun ya, lebih kurang sudah hampir dalam 150 ya yang sudah menempah, dan insyaallah kami pun sudah maklumkan pada pihak penerbit untuk menyiapkan lebih kurang 300 naskah ya. Sekiranya ada pertambahan lagi kami akan coba untuk memaklumkan nanti insyaallah kepada pihak penerbit. Itu saja daripada kami selaku penganjur. Kami mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya selama sesi ya berlangsungnya kelas ini banyak kesilapan, baik dari segi ialah tampilan di depan mungkin, ataupun mungkin dari aspek video yang mungkin ada terputus ya, berlaku interrupt dan sebagainya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, baik selaku penganjur juga dari pihak admin ya, yang mungkin kalau selama proses pendaftaran ada berlaku kesilapan dan sebagainya. Kami menyampaikan sekali lagi mohon maaf kepada tuan, puan semuanya insyaallah. Kita berharap diberikan satu kesempatan lagi untuk menganjurkan insyaallah sesi-sesi lain pada selepas hari raya nanti insyaallah. Itu saja daripada kami. Seterusnya saya akan serahkan pada Dr. Soleha untuk bagi rangkuman ya atau penutup kesimpulan bagi sesi kita yang sudah berjalan 38 seri insyaallah. Pada beliau kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan-puan, tuan-tuan, rekan-rekanku sekalian yang saya kasihi, ini adalah malam terakhir ya. Kita belajar sama ada Al-Aqsam ataupun Al-Amsal. Selepas ini sama ada kita memilih untuk meneruskan aktiviti masing-masing di waktu malam hari, ataupun berhenti, berehat sampai nanti diadakan program pada waktu malam lagi oleh pihak Rami. Wallahu a'lam. Semua
berada di tangan dan pilihan puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Lama Ustazah merenungkan tentang ayat-ayat Al-Amsal ini. Merenungkan nikmat Allah yang dengan kelas Aqsam Amsal juga ini membuat kita semacam ada ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah insaniyah, tali persahabatan sesama mukmin, sesama muslim, sesama manusia ya, khususnya. Dan saya bersyukur puan-puan dan tuan-tuan dipilih oleh Allah untuk mencetuskan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan. Semua itu adalah nikmat daripada Allah. Sekali lagi pujian hanya milik Allah dan saya merasa lemah untuk memujinya. Mungkin puan-puan dan tuan-tuan merasakan satu perubahan. Itu wajar karena memang Al-Quran itu adalah untuk mengubah hidup kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Mungkin ada satu kelezatan dan kemanisan atas pembelajaran, ya, karena sesungguhnya iman itu merupakan satu kelezatan yang dicetuskan oleh tadabbur Al-Quran. Mungkin ada orang yang sekarang lebih selesa dengan kehidupan Anda, memandangkan Anda boleh menjaga perkataan, menjaga sikap, menjaga perbuatan anggota badan, sehingga Anda tak sadar menjadi seorang insan yang harum baunya. Ya, itu karena Al-Quran memang akan menghadirkan bau-bauan yang harum bagi orang yang mau membaca, mentadabbur dan mengamalkannya. Ya, itu kelebihan Al-Quran. Jadi alhamdulillah sekali lagi ini kita sudah masuk pada sesi yang ke-40 ya. Sesi yang pertama pembukaan kan, sesi yang kedua terus Al-Amsal nomor 1, sedangkan sesi yang terakhir yang ke-40 ini adalah penutup. Maknanya kita sudah ada 40 malam bersama Al-Quran. 40 malam bersama Al-Quran. Jika Nabi Musa 40 malam ya bersama Allah untuk mendapatkan kitab Taurat, kita bersama Allah 40 malam bersama Al-Quran. Baik Ustazah, kepada poinnya, apa yang perlu kami semua lakukan selepas kami mempelajari Al-Amsal dalam Al-Quran? Oke, Ustazah pun tak nak panjang-panjang lebar dalam penutupan ini ya. Ya, jadi Ustazah terus pada poinnya mengait tentang soalan apa yang perlu saya lakukan selepas ini. Selepas puan-puan dan tuan-tuan belajar bersama saya selama 40 malam ya tentang Al-Amsal fil Quran, maka sebagai langkah follow up aksi kita seterusnya adalah sila kumpulkan pelbagai fenomena, fakta-fakta alam yang telah Anda temukan dalam 38 ayat dalam Al-Quran. Ya. Sila Anda belek semula kitab dan nota Anda sekalian, lalu kumpulkan pelbagai jenis fakta ataupun fenomena yang memang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Amsal. Itu yang perlu Anda lakukan selepas ini. Ya, kumpulkan apakah fenomena-fenomena yang disebutkan, cek balik. Segala sesuatu yang dapat dideria, disaksikan, dirasakan, itu merupakan bahagian daripada fenomena alam. Kita boleh kumpulkan antaranya fenomena tentang api yang dinyalakan, tentang hujan yang mengandungi petir dan kegelapan ya, tentang batu, tentang haiwan gembalaan, tentang abu ya,
tentang dataran, tanah, ya, tanam-tanaman, tentang ya, tumbuh-tumbuhan, ya, tentang lautan, tentang pelita, tentang kebun, ya, tentang lalat, tentang laba-laba, ya, tentang angin, tentang tempat terbit, minta maaf, bukan tempat terbit, itu aksam, tentang apa lagi? Banyak ya, banyak sangat, cuma itu karena banyak tadi itu perlu kita susun, perlu kita kumpul, ya, perlu kita susun, perlu kita kumpul, tujuannya untuk diingat, ya. Yang lebih bagusnya lagi, selepas mengumpul itu ada activity untuk mungkin menghafal, ya, mengingat, menghafal ayat-ayat tersebut. Yang paling banyak mendapatkan respon ketika itu, ya, tentang kegelapan dalam lautan, ya, tentang pelita nur ala nur, tentang apa lagi perempuan dan tuan-tuan, Ustazah pun kena tengok juga dalam, Ustazah belum buat ininya, ya, tentang pokok, ya, yang menjalar, yang berbatang dengan yang tak berbatang, ya, pokok yang bagus, pokok yang buruk, tentang apa fenomena manusia yang diatur oleh banyak tuan, ya, tentang fata morgana, ya kan, tentang apa lagi, negeri yang aman, tentram, damai, ya. Dulu Malaysia misalnya dikenali aman, tentram, sekarang kecoh misalnya, boleh diambil bagian daripada fenomena, ya. Tentang apa lagi nih, Masya Allah, tentang air, tentang kehidupan dunia itu, ya, perubahan-perubahan yang berlaku pada tanam-tanaman, apalagi, ya, tentang zubab, tentang nur, tentang fata morgana. Yang jelas selepas Ustazah tadi itu kumpul, ya, tentang laba-laba tadi sudah. Selepas Ustazah kumpul semua fenomena-fenomena yang ada dalam Al-Amsal nih, lebih kurangnya fokus kepada penjelasan mengenai keadaan manusia dan pilihan hidup manusia itu sama ada memilih untuk kafir, untuk musyrik, untuk mukmin ataupun untuk munafik, ya. Disertakan dengan perumpamaan-perumpamaan untuk amal-amal yang mereka usahakan, ya, plus dengan gesaan-gesaan, ya, perumpamaan dalam hal gesaan untuk beriman ataupun dalam hal beramal soleh seperti infak dan lain sebagainya. Jadi Ustazah boleh melihat bahwa ada semacam perbezaan sedikit antara Al-Aqsam dengan Al-Amsal, di mana Al-Aqsam ini lebih kepada peringatan-peringatan melalui makhluk-makhluk, ya, yang diciptakan oleh Allah, peringatan melalui sumpahan-sumpahan yang melibatkan ciptaan-ciptaan Allah dan juga zat Allah sendiri. Tapi kalau Al-Amsal nih, dia memasukkan pesan-pesan dan ayat-ayatnya lebih banyak, ya, bukan lebih banyak lah, separuh-separuh. Ada yang berkategori Makkiyah, ada yang berkategori Madaniyah, ya. Jadi apa yang perlu saya lakukan selepas ini? Pertama, biar tidak berserabut, ya, kita coba untuk menyusun semula pelbagai fenomena yang telah disebutkan oleh ayat-ayat Amsal dengan cara mengklasifikasikan jenis-jenisnya. Misalnya klasifikasi hewan, ya, dalam surah apa, ayat berapa, kan ada itu kan
hewan, namanya hewan ternak, gembalaan, lalat, anjing, ya kan? Kemudian ular, kemudian keledai, laba-laba, itu kan semua digunakan sebagai satu perumpamaan. Betul? Itu fenomena sebetulnya. Kemudian disusun lagi dalam bab tanam-tanaman, ya, tentang masalah pemilik dua kebun, tentang perumpamaan dunia itu dengan semua fenomena-fenomena tanam-tanaman, dataran tinggi, mengenai infak, itu semua dikumpulkan jadi satu. Itu fenomena tanam-tanaman, ya, yang melibatkan unsur tanah, ya, seperti syajarah thayyibah, syajarah khabisah, ya kan, jannah fi rabwah. Yang terkait dengan tanam-tanaman diasingkan sendiri, ya, lepas hewan tadi diasingkan, tanam-tanaman diasingkan. Kemudian tentang selain tanam-tanaman, misalnya bebatuan, ya, seperti batu-batuan, seperti fata morgana, seperti abu, seperti mana kegelapan dalam lautan, ya, dikumpulkan, ya, dikumpulkan semuanya yang terkait dengan ada unsur api dan juga air, ya, diasingkan, ya, bagian api semuanya, bagian air semuanya, ya. Bagian api itu ada nur, ya kan, atau masaluhum kamathal ladzi istauqada nara. Tolong disusun saja sehingga kita boleh memetakan. Contoh, apabila kita keluar, kita tengok misalnya tentang tanam-tanaman, terus boleh kita recall dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, tentang tunas, ya kan, banyak sangat, dan dikumpulkan, insya Allah akan memudahkan jalannya penguasaan, ya. Lepas mengumpulkan fenomena yang telah disebutkan dalam ayat-ayat Al-Amsal, apa langkah seterusnya? Coba buat penyaksian, buat pemerhatian, buat musyahadah terhadap fenomena-fenomena yang telah dikumpulkan tadi itu. Ya, lepas dikumpulkan, contoh saya sudah kumpulkan tentang misalnya hewan, ya, anjing, laba-laba, keledai, lalat, ya. Sudah saya kumpulkan, saya akan keluar untuk menyaksikan mana yang boleh saya saksikan di situ. Keledai saya tak dapatkan mungkin, ya. Saya saksikan misalnya lalat atau laba-laba atau mungkin ular, ya, anjing, ya, anjing. Nah, saya akan saksikan. Lepas itu nanti antara fenomena yang kita kumpul dengan fenomena yang akhirnya kita saksikan membuatkan kita berpikir sejenak untuk menafsir. Maka langkah seterusnya adalah sebelum kita menafsir apa yang kita lihat melalui mata deria kita, tolong pindahkan fakta-fakta alam, fakta-fakta fenomena yang Anda saksikan itu ke dalam akal fuad Anda. Ya, nanti saya bagi rajanya. Tolong pindahkan fakta-fakta itu ke dalam akal batin, yaitu fuad. Selepas dipindahkan fakta-fakta tersebut ke dalam lapisan akal, yaitu lapisan fuad, ya, tolong keluarkan ayat-ayat Al-Amsal yang sudah Anda tadi letakkan dalam loop. Tolong dikeluarkan, di withdraw, ditarik. Untuk apa? Untuk menafsirkan fakta yang telah dipindahkan ke dalam fuad tadi itu. Ya, ditafsirkan, ya. Ditafsirkan, lepas dikeluarkan tadi, ditafsirkan. Fakta yang telah dipindahkan ke dalam fuad. Selepas mengeluarkan ayat-ayat Al-Amsal daripada loop Anda, ya, lalu Anda menafsirkan dengan pengeluaran itu, maka langkah seterusnya adalah letakkan hasil penafsiran itu dalam lapisan hati Anda yang pertama, yaitu sadru Anda. Letakkan hasil penafsiran itu. Hasil penafsirannya itu ada dua. Jika dalam perumpamaan itu begitu indah pesan-pesan yang Allah sampaikan untuk diamalkan, amalkan. Jika begitu teruk untuk diaplikasikan atau dijalankan, maka tinggalkan. Insya Allah, dengan adanya tindakan seperti ini, orang di sekitar kita akan merasa selesa dengan kita. Karena saya ingat dalam hadis Nabi, Aulia Allah, para wali Allah adalah
dzukirallahu liru'yatihim. Allah akan diingati tatkala makhluk itu melihat wali Allah. Jadi usahakan diri kita fokus zikrullah itu melalui fenomena alam itu, sehingga orang di sekitar kita pun akan merasakan perkara yang sama, yaitu merasa ada sesuatu yang baik dalam diri kita, sehingga orang lebih selesa dengan kehadiran kita berbanding sebelum-sebelum ini. Ya, baik. Jadi gambarannya seperti ini ya, langkah kita. Ya. Gambarannya adalah saya coba gambarkan diri kita ya, manusia, sebab ini terkait dengan fenomena alam. Saya gambarkan contoh lah ya, ini kita dengan lapisan hati kita yang ada 4 ya, betul ya? Ya. Ini kita. Allah anugerahkan potensi ahsani takwim batin batin ya, dengan 4 lapisan. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama tadi, masih ingat ya? Kita diminta oleh Allah untuk menggunakan mata kita untuk nampak tak? Al-musyahadah. Apakah al-musyahadah itu buah penyaksian? Oke. Langkah pertama, buatlah penyaksian oleh mata Anda. Selepas Anda sudah kumpulkan tadi fenomenanya, ya, Anda kumpulkan fenomena yang ada, lepas kumpulkan sudah Anda kuasai tadi itu, biarkan mata Anda keluar untuk mencari fenomena itu dan menyaksikan. Ketika mata Anda sudah menjumpai objek-objek yang ada dalam ayat-ayat Al-Amsal itu, maka sila transferkan, pindahkan ya, fakta-fakta alam yang Anda saksikan itu ke tempat yang betul, yaitu ke dalam lapisan fuad. Proses pemindahan fakta menuju fuad selepas fakta itu disaksikan, itu aktiviti pemikiran yang pertama. Ya. Pindahkan ke fuad. Maka di sini ada namanya al-intiqal. Apa al-intiqal? Pemindahan fakta. Kita tengah bincang sedikit tentang teori pemikiran ya di sini ya, teori pemikiran, karena memang hakikatnya wa ma yaqiluha illal alimun, tidak ada orang yang mampu memikirkan tentang perumpamaan melainkan orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi kita bicara tentang teori pemikiran dalam Al-Qur'an di sini. InsyaAllah kita akan follow up bila masanya sudah tepat nanti tentang masalah pemikiran 8 siri itu ya, dengan menggunakan buku rujukan Al-Miftah dari Sa'adah. Lepas berlaku pemindahan fakta ke dalam fuad rasa gelisah tahu untuk menafsirkan apa sebetulnya terkait dengan fenomena yang saya saksikan. Maka biarkan kalbu Anda menjalankan tugasnya. Apa tugas kalbu Anda? Kalbu Anda akan merecall atau mengeluarkan data al-amsal yang ada dalam loop. Tadi kan yang pertama itu masih ingat tadi ya? Kumpulkan ya, kumpul dan kuasai ya ayat-ayat amsal. Kumpul dan kuasai ayat-ayat amsal, letakkan dalam loop ya. Lepas itu sila mata buat penyaksian atas fenomena-fenomena yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Amsal. Lepas itu tolong pindahkan fakta tersebut ke dalam fuad. Fuad itu mata hati yang akan mengolah nanti ya apa dapatan daripada penyaksian. Karena itu fuad memerlukan kerja kalbu. Kalbu akan bertindak untuk mengeluarkan data, untuk withdraw atau untuk mengeluarkan ya data-data al-amsal bagi usaha untuk menafsirkan ya. Maka kalbu akan menarik atau mengeluarkan data dalam loop kita untuk apa? Untuk menafsirkan data yang telah dipindahkan dalam fuad. Maka di sini berlaku at-tafsir. Yang di sini berlaku at-tadzakur ya. Masih ingat ya?
Sini berlaku at-tadzakur. Apakah at-tadzakur itu? Pemanggilan semula atau pengeluaran dalil. Pengeluaran data. Anda keluarkan data, lepas itu bila dikeluarkan, untuk apa dikeluarkan? Untuk menafsirkan. Maka di sini berlaku at-tafsir. Ya, di sini berlaku pentafsiran. Bila berlaku pentafsiran, di mana kita nak letakkan hasil penafsiran itu dan apa bentuk hasil penafsiran? Ingat, bentuk penafsiran itu adalah kalau kita belajar tentang al-amsal, wajahus syabbah, makna-makna indah yang dikemukakan atau pesan-pesan indah yang dikemukakan melalui perumpamaan. Dan itu terletak pada wajahus syabbah. Terletak kepada aspek perumpamaannya. Ya, aspek perumpamaannya. Saya contohkan misalnya ya, perumpamaan mengenai amal orang-orang kafir seperti mana debu, ya, seperti mana debu. Dalam hal apa? Dalam ketiadaan manfaat. Jadi rugilah, nah jadi orang kafir begini. Nah, begitu kan? Jadi hasil penafsiran itu yang akan kita letakkan. So, sila letakkan hasil penafsiran ini, ya, menuju sodru Anda. Nah, tempatnya ilmu. Tempatnya ilmu. Ya, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ingat? Dalam surah yang ke-29 ayat 49 Allah menjelaskan tentang tempatnya ilmu atau hasil penafsiran itu dekat mana. Kita tempatkan dekat sodru. Maka di sini berlaku al-wad'u. Al-wad'u. Al-wad'u itu peletakan. Nak letak kat mana hasil penafsiran itu? Letakkan dalam sodru Anda. Bagaimana cara kita nak meletakkan dalam sodru? Perhatikan pesan dalam perumpamaan itu. Ya, pesan-pesan itu cukup indah. Misalnya yang tadi saya katakan, ya, perumpamaan orang-orang yang begitu cinta dengan dunia seperti mana anjing yang sentiasa menjulurkan lidahnya. Dibagi ke tak dibagi makanan tetap menjulurkan lidah. Artinya tidak pernah ada kepuasan dengan dunia. Oke? Maknanya itu satu celaan sebetulnya. Adakah kita mau seperti anjing begitu? Jadi tentu kita akan menghindari yang namanya mencintai dunia hanya untuk kenikmatan sesaat. Ya, itu pesan sebetulnya. Jangan cintai dunia berlebihan. Ambillah bahagian dunia itu sesuai dengan keperluan untuk menuju akhirat. Itu pesan sebetulnya. Nak buat ke, nak tinggalkan. Oke, contoh misalnya pesan mengenai alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan, ya, ka syajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin. Perumpamaan tentang kalimat tauhid itu adalah seperti pokok yang teguh, yang kukuh, yang kuat, ya, batangnya menjulang ke angkasa, akarnya begitu kuat, menghasilkan buah pada tiap-tiap musimnya. Ingin tak macam itu? Jika ingin, buatlah. Buat apa? Buat, pilih untuk menjadi orang yang bertauhid dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oke, jadi meletakkan hasil tafsiran itu dekat sodru sama ada nak buat atau nak tinggal. Nak buat artinya jika pesan itu mengarah pada keindahan untuk dilakukan, buatlah. Jika pesan itu mengarah kepada jenis keburukan yang ditinggalkan, tinggalkanlah. Itu adalah hasil daripada penafsiran. Ya, jadi yang pertama boleh dengan al-ijtinab. Apa al-ijtinab itu? Meninggalkan keburukan. Ataupun al-imtithal. Al-imtithal. Apa al-imtithal itu? Melaksanakan kebaikan. Tinggalkan keburukan, buat kebaikan. Masih ingat dengan kelas ustazah mengenai penghayatan solat? Ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, kita minta diberi apa? Hidayah. Hidayah untuk istiqamah.
Hidayah yang pertama adalah meninggalkan sesuatu keburukan, sama ada meninggalkan keyakinan yang batil atau amal yang tidak berpaksikan kepada ilmu yang benar. Dan yang kedua, berpindah atau berhijrah menuju pelaksanaan amal yang berpaksikan ilmu yang benar. Ya kan? Berpaksikan kepada keyakinan yang benar. Untuk dibuat secara istiqamah, ada daya, ada kekuatan, ada kehendak untuk melaksanakan amal saleh. Itu kan hidayah. Bermakna ketika Anda mampu meninggalkan satu keburukan melalui ayat-ayat Al-Amsal dan meninggalkan dan melaksanakan satu kebaikan karena ayat-ayat Al-Amsal, sungguh Anda dikata sebagai orang yang telah memperoleh al-hidayah. Maka jangan pernah pisahkan ketika Anda belajar Al-Quran adalah tidak mendapatkan hidayah. Karena apa? Karena Al-Quran itu sumber ilmu, dan hidayah yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui ilmu yang benar. Oke? Dan ketika seseorang telah mendapatkan hidayah, maka dia dinobatkan sebagai pemenang, yaitu al-muttaqun. Al-muttaqun. Bukankah dalam Al-Quran surah yang kedua, ayat yang kedua disebutkan, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wah, hidayah itu hanya menjadi milik orang yang bertakwa. Dan siapakah orang yang bertakwa? Orang yang meninggalkan kemaksiatan dan melakukan kebaikan. Jadi di sini ada hubungan antara ayat-ayat Al-Amsal dengan ketakwaan. Bermakna ada perkara penting dalam perbincangan tentang takwa. Apakah itu? Innallaha ma'al muttaqin. Bahwa yang namanya orang bertakwa, dia tidak pernah sendiri. Tak pernah sendiri dalam hidupnya. Setiap apa yang dilakukan, dia akan bersama Allah, karena Allah telah menjanjikan satu habuan besar bahwa Allah akan menyertai dan mengiringi dan membersamai orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa dengan meninggalkan larangannya, melaksanakan perintahnya, itu tandanya bahwa kita hidup senantiasa bersama Allah. Bayangkan ketika Anda tidak melakukan keburukan, kita ingat Allah. Oh, Allah tak nak perkara ini saya buat, tinggalkan. Anda hidup bersama siapa? Bersama Allah, walaupun Anda sendiri. Ketika ada kebaikan yang boleh dilakukan waktu malam-malam, Anda bangun, Anda membaca Al-Quran. Ingat bahwa Allah mencintai bacaan Al-Quran di waktu malam. Anda baca, Anda bersama siapa ketika itu? Bersama Allah. Yang menggerakkan Anda untuk melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu itu karena Allah, maka Anda hidup bersama Allah. Dan itu puncanya daripada ayat-ayat Al-Amsal. Sebagian daripada ayat Al-Quran, yaitu ayat-ayat Al-Amsal. Oke. Jadi dari sini jangan keliru susunannya. Sekali lagi saya ulang di sini, tolong kumpul dan kuasai ayat-ayat Al-Amsal. Bagaimana cara menguasainya? Masukkan dalam data loop Anda. Loop. Kemudian Anda coba saksikan fenomena-fenomena yang Anda kumpul itu melalui aktiviti penyaksian, melalui deria penglihatan, ataupun deria sentuh dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pindahkan hasil penyaksian itu, apa yang Anda saksikan itu ke dalam fuad untuk diproses, untuk digiling ya. Maka di sini fuad tak dapat buat apa-apa, maka dia perlu bantuan qalbu untuk merecall atau mengeluarkan data Al-Amsal dalam loop. Sehingga berlakulah nanti penafsiran terhadap apa yang telah disaksikan dan dipindahkan dalam fuad ini. Berlaku penafsiran. Hasil penafsirannya itu apa? Makna-makna indah dalam Al-Amsal itu. Jangan lupa ketika Anda bincang Al-Amsal itu, apa pesan yang Allah nak sampaikan di situ itu? Pesannya itu dua, aku nak, aku tak nak. Aku nak jadi mukmin atau aku tak nak jadi orang munafik, kafir dan musyrik. Itu saja. Melalui perumpamaan yang cukup menarik. Lalu letakkan hasil penafsiran berupa makna-makna indah ini ke dalam sodru Anda. Karena memang sodru Anda itu tempatnya untuk diletakkan ilmu. Nanti boleh cek di sini dalam Al-Quran, ya, boleh cek surah yang ke-29 ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya, ilmu kena Anda letakkan nanti dalam sodru, karena fungsinya ilmu akan menguasai atau mengatasi syahwat, sedangkan dalam sodru itu tempatnya syahwat. Pernah ingat ya tentang sifat manusia dengan hewan? Ya, kalau hewan tidak memiliki akal,
maka syahwatnya yang diataskan, yang diutamakan. Tapi ketika manusia itu memiliki akal dan juga syahwat, jangan sampai syahwatnya mengatasi akal. Ketika syahwat mengatasi akal, maka dia adalah hewan sebetulnya. Dan puncaknya karena tidak ada ilmu yang diletakkan di dalam sodronya. Ketika ilmunya yang menguasai atau akalnya yang menguasai syahwatnya, maka dia sebetulnya adalah memiliki sifat kemalaikatan. Ya, karena itu Allah memberikan Anda dua potensi yang saling bertentangan antara syahwat dengan ilmu itu. Supaya apa? Ilmu Anda, akal Anda mengatasi syahwat. Maka jangan lupa letakkan ilmu itu dalam sadru. Ini yang kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ilmu yang tak bermanfaat itu ilmu yang cuma diletakkan jadi koleksi. Jadi data kebanggaan macam orang Yahudi, kesana kemari, bawa kitab Taurat untuk menghinakan diri orang-orang jahili. Kan? Jangan cuma dikumpul di sini. Ini bukan tempatnya ilmu sebetulnya. Ini sebagai data simpanan untuk di-recall, untuk diletakkan nanti dalam sadru. Berlakunya kejahatan di kalangan ahli ilmu karena ini tidak ada proses pemindahan ilmu melalui penafsiran fenomena alam untuk diletakkan dalam sadru. Maka penting Anda memahami surah yang ke-29 ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahwa ayat-ayat Allah yang jelas itu sebetulnya diletakkan Allah dalam dada-dada orang yang memiliki ilmu. Maka letakkan ilmu dekat sini. Jangan letakkan ilmu itu dekat otak. Jangan letakkan ilmu itu dekat lapisan hati yang terdalam. Letakkan tempatnya itu untuk memerangi syahwat Anda, yaitu letakkan dalam sadru. Nanti akan berlaku dua perkara. Perkara yang pertama adalah al-ijtinab. Anda akan tinggalkan larangan-larangan Allah, keburukan-keburukan yang Allah sebutkan dalam Al-Amsal itu. Yang kedua, Anda akan buat pesan-pesan yang indah yang dikemukakan dalam ayat-ayat Al-Amsal. Naklah berinfak karena apa? Ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusim. Naklah bertauhid macam syajarah thayyibah, asluha sabit wa far'uha fis sama. Naklah hati itu terang benerang, nur ala nur. Tak naklah macam orang kafir, dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. Tak naklah macam orang-orang munafik, yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adha. Macam-macam tu kita keluarkan semuanya. Jadi isunya ayat-ayat Al-Amsal itu adalah untuk perubahan diri menuju keimanan dan meninggalkan daripada kegelapan diri yang namanya kekufuran, kezaliman, kemunafikan dan kesyirikan. Itu je Al-Amsal itu. Itu yang saya katakan bahwa di sebalik fenomena alam itu ada satu nilai namanya tauhid. Ada nilai mengenai tauhid. Maka berlaku celaan pada orang-orang yang mementingkan dunianya. Oke. Dan ketika sudah berlaku pelaksanaan amal kebaikan, peninggalan amal keburukan, itu yang dikatakan hidayah. Hidayah cuma dua. Sama ada kita tinggalkan keburukan, itu level yang pertama, ataupun kita laksanakan kebaikan sebagai level yang kedua dengan bahagian yang saya telah sebutkan dalam kelas sholat. Dan ketika hidayah telah diberikan oleh Allah pada diri kita, maka gelaran untuk kita adalah al-muttaqun. Buktinya Allah berfirman, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Maknanya dikatakan bertakwa ketika orang itu sudah mendapatkan petunjuk. Oke? Dan apa jadinya ketika kita bertakwa? Masya Allah, hidup kita tak pernah sendiri, maka tidak ada kesepian dalam hidup kita. Sunyilah, tak ada kawan, itu orang tak bertakwa. Kita ada Tuhan. Kenapa kita nak fikir kawan saja? Ada saatnya kita berhenti untuk memperbanyak pergaulan dengan sesama manusia. Karena hal itu mungkin akan menyeret kita untuk mencintai syahwat. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Tibbul Qulub? Kurangkan pergaulan kepada sahabat-sahabat yang lebih banyak mengajak kita untuk mengingat tentang dunia. Karena ketika kamu sholat nanti, maka syahwat yang pernah dibisikkan kamu akan kamu boleh recall ketika sholat, atau dipanggil oleh setan untuk mengacau kita punya konsentrasi sholat. Jadi itu yang perlu dijaga. Ada satu catatan kritik daripada saya, puan-puan dan tuan-tuan. Ramai sebetulnya orang yang ingin belajar tentang alam, tentang alam. Hanya setakat menukil ayat-ayat Quran, dan disinkroniskan dengan fenomena alam. Itu saja.
nak katakan bahwa fenomena alam itu selari dengan Al-Quran. Just itu yang saya dapatkan dalam buku-buku tentang masalah just ilmi Al-Quran. Nak betulkan Quran saja. Saya sering dapatkan ya, buku-buku terbaru di Malaysia misalnya tentang pendekatan-pendekatan dalam sains, teknologi, dalam matematik, dalam apa sahaja. Cuma nak matchingkan atau sinkronisekan bahwa apa yang ada di dunia ini sudah ada dalam Al-Quran. Dengan mengambil contoh misalnya kegelapan di dasar lautan dengan kedalaman 1000 meter, 1 kilo. Itu sudah hilang warna-warna cahaya matahari karena sudah diserap oleh lapisan-lapisan air dengan kedalamannya masing-masing, sehingga kegelapan itu di dalam dasar lautan itu ditutup lagi dengan gelombang, dan ditutup lagi dengan awan, ya kan? Ini kajian saintifik dan katanya kajian ini menempati Al-Quran. Hanya setakat itu. Ada tak kupasan mengenai inilah bukti kita dilarang untuk melakukan satu amal yang berpaksikan pada kekufuran? Pernah tak? Tak ada. Jadi ada satu kelompangan bagi saya dalam kajian-kajian sains mengenai pematchingan. Ya, pematchingan lah ya. Apa istilah bahasa Indonesianya? Pemaduan antara Quran dengan sains. Ya, penyinergian antara Quran dengan sains. Bukan masalah sinergi itu, bukan. Itu satu perkara sinergi itu. Memang Anda tak sinergikan tetap sinergi benda itu. Tapi ada satu nilai yaitu pesan wajhus syabbah. Apa nilai yang Allah hendak tonjolkan di situ? Amal orang kafir. Oke, itu adalah al-musyabbah yang akan diumpamakan. Dengan apakah amal orang kafir diumpamakan? Az-zulumat fil bahril lujji. Ya, yaitu kegelapan yang terdapat di dasar lautan. Lalu kita mengkaji tentang kegelapan itu, baru kita temukan bahwa ketika orang kafir melakukan satu amal, hakikatnya dia berada dalam kegelapan, yang dia lemas dalam kegelapan itu seperti orang yang berenang ke dalam dasar lautan sedalam 1000 meter tanpa menggunakan alat, maka dia akan binasa. Oh, maknanya orang yang kafir beramal baik bagaimanapun, amalnya akan hancur, akan hilang, akan binasa. Nah, kebab macam ini, itu yang tidak ada dalam kajian-kajian sains mengenai pesan indah dalam setiap al-amsal. Soal itu kita mungkin rasa heran tak, kenapa ayat-ayat kauniyah yang diambil, ayat-ayat alam semesta yang diambil oleh para pengkaji jarang menggunakan ayat-ayat al-amsal. Hanya menggunakan ayat-ayat deskriptif yang sifatnya tentang proses penciptaan. Seandainya mereka menggunakan ayat-ayat saintifik itu adalah ayat-ayat al-amsal, tentu akan ada makna lebih penting untuk dimasukkan dalam kajian tersebut. Tapi setakat itu saya baca buku-buku yang dibagi ke saya, yang saya baca hanya setakat koleksi ilmu dalam sini. 1400 tahun yang lalu ternyata Al-Quran sudah membincangkan tentang kedalaman lautan, tentang adanya laut di dasar, tentang adanya api dasar lautan, tentang adanya gelombang dasar lautan, tentang adanya sekian-sekian. Ya, sudahlah. Setakat maklumat. Apa yang menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu? Mungkin kita nak tinggalkan amal kekufuran begitu. Dan itu perlu ayat-ayat al-amsal. Makanya kita kadang-kadang ada orang yang sangat teruja dengan hasil kajian secara saintifik. Bahkan mensaintifikkan, ada berlaku saintifikasi. Bukan sanitasi saja, saintifikasi pun berlaku sekarang. Tetapi saintifikasinya kosong daripada ajaran tauhidullah. Sehingga seorang saintis bagaimanapun tetap akan dihinggapi penyakit syahwat dan syubhat, sehingga dia boleh jadi bunuh diri walaupun dia seorang pakar matematik sekalipun. Siapa yang tak kenal Profesor Dr. Ehrenfest? Seorang ateis, pakar matematik. Tapi matinya bunuh diri selepas dia tembak anaknya sendiri. Bukan masalah itu. Masalahnya bagaimana Anda meletakkan ilmu itu ke dalam sodru, sehingga tidak berlaku koleksi ilmu, tidak berlaku saintifikasi dalam
bab apa saja, tetapi bagaimana kita nak menjadi ibadullah al-muttaqun alladzina kanu ma'allahi, menjadi seorang hamba yang bertakwa, yang mereka ini akan sentiasa bersama Allah sehingga hidupnya itu tenang, tentram, diambil oleh Allah. Ambillah nyawaku ya Allah jika ini yang terbaik. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Matikan aku jika mati itu memang bagus untukku, dan hidupkan aku jika hidup itu memang bagus untukku. Tidak ada satu bentuk ketakutan, yang ada kepasrahan karena hidupnya sentiasa bersama Allah. Jadi kita sebagai orang yang beriman pada Al-Quran, bukan cuma saintifikasi Al-Quran itu menepati sains atau sains menepati Al-Quran, tapi apa nilai di sebalik sains itu untuk kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah homework kita ke hadapan. Maka jangan hanya kita menjadikan Quran selari dengan sains atau sains menepati Al-Quran, tetapi lebih daripada itu kita menggunakan teori Al-Amsal, bahwa di sebalik saintifikasi itu ada yang namanya pesan-pesan ilahi yang perlu untuk diaplikasi, sama ada untuk ditinggalkan ataupun untuk diamalkan. Maka jangan lupa Anda kena ingat wajhus syabbah dalam Al-Amsal. Apa sudut pandang dalam perumpamaan itu yang membuat Anda benci dan membuat Anda cinta. Benci untuk ditinggalkan, cinta untuk dilakukan. Dari sini maka terbentuklah kesadaran total melalui Al-Quran dan alam semesta, melalui ayat-ayat Al-Amsal dan fenomena alam. Itu yang ketika Anda tengok bebatuan, Anda boleh recall ayat 74 surah Al-Baqarah. Ketika Anda jumpa tentang ciptaan manusia pelita, Anda boleh recall surah An-Nur ayat 35. Ketika Anda melihat gonggongan anjing, melihat anjing bagaimana dia menjulurkan lidahnya, Anda boleh recall surah Al-A'raf ayat 174 hingga 176. Begitulah ketika Anda melihat hujan, adanya petir, adanya mendung, adanya kegelapan, Anda boleh recall Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-19 hingga 20. Ketika Anda ditimpa kegelapan, Anda menyalakan api, ya, Anda boleh recall nanti pesan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 17 dan 18. Ya, semuanya ada dalam Al-Quran. Tidak ada satupun yang tidak ada dalam Al-Quran. Kalau tidak ada pun, Anda boleh melakukan satu analogi, yaitu proses kias, ya, kias balik atas apa yang kita pelajari itu dengan persamaan yang kita saksikan. Masya Allah, dari sinilah kita sebetulnya mendapatkan satu sifat, yaitu khasyatullah. Kita tak ada lagi nak menciptakan teori-teori baru, teori mindfulness-nya, teori conscious mind-nya, subconscious mind-nya, tapi murni apa yang berlaku dalam diri kita berbentuk kesadaran total, itu datangnya daripada mempelajari ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta maupun yang ada dalam Al-Quran. Pastikan dulu Anda mentadabbur. Insya Allah ketika Anda digerakkan untuk tafakkur, ta'ammul dan tazakur, akan memudahkan jalannya perubahan diri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai terakhir pertemuan ini Ustazah minta maaf ya. Ada kadang-kadang Ustazah agak sensitif ya, ada kadang emosi, kadang ada sedikit ketenangan dari Ustazah, ada meluap-luap nak menjelaskan. Ya, saya menyampaikan semuanya ya atas dasar anugerah yang Allah berikan pada saya. Kalau ada perbandingan-perbandingan tentang saya, ya itu hak puan-puan dan tuan-tuan. Tapi Ustazah mencoba ya untuk menjadi apa yang Al-Quran kehendaki dalam bab berdakwah ini, bukan dikehendaki oleh audiens ya. Jadi dalam berdakwah ada kekurangannya, maka saya bermohon kepada Allah ampunan. Dan yang kedua, saya juga minta maaf kepada puan-puan dan tuan-tuan, ada mungkin rasa terkilan sedikit atas
cetusan kata-kata ustazah, tapi saya bagi tahu satu perkara, apa sahaja yang dikemukakan sahabat kita, apa saja yang dikemukakan oleh ustazah, jangan terus mengatakan, oh itu kena saya, itu diri saya. Jangan. Ini salah satu antara tipu daya setan untuk menjauhkan Anda daripada kebenaran. Anda akan rasa sensitif sebetulnya ketika Anda baru berhijrah dengan Al-Quran. Rasa tertembak, rasa terkena. Ada orang yang terkena, saya tak kenal dia pun. Dan saya tak terpikir tentang dia juga. Tapi dia datang ke saya, macam susah kenakan saya. Saya ketika menyampaikan tak ingat akak pun. Nah, tengok. Jadi, jangan berhenti dalam mengejar kebenaran sebagai satu petunjuk Allah karena melihat orangnya, tapi dengarkan apa yang diperkatakan walaupun dengan nada, dengan intonasi, dengan suara yang tidak memikat hati Anda, karena hakikatnya kebenaran itu pahit, karena kebenaran itu obat bagi hati dan tidak ada obat yang sifatnya itu manis. Yang ada adalah yang pahit-pahit, ya. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu terasa pahit. Ada orang yang terkilan, tetapi bila dirujuk-rujuk, ditanya-tanya balik, perkataan itu bukan untuk dia, cuma dia silap paham atas keterangan orang tersebut. Maka tabayun itu lebih baik daripada kita menyimpan perasaan sendiri. Ini terkait dalam bab penyampaian, mana-mana asatiza, bukan sekadar ustazah, tapi semua terpulang kepada para penyampai, ya. Jadi berbesarlah hati, luaskan hati, dan ustazah minta maaf sekali lagi atas apa yang telah ustazah lakukan mungkin, ya. Tetaplah minta maaf, mesti ada kesalahan, itu pasti, ada kekurangan itu pasti, dan selebihnya saya mohon ampun kepada Allah atas semua yang saya lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada lain masa, dan semoga Allah mengizinkan kita dan Allah memberikan umur panjang kita dalam kebaikan.